Selamat pagi, terpuji nama Tuhan yang memperkenankan kita ada dan boleh berjumpa lagi. Hari ini, Senin 13 September 2021. Mari saudara kita bersyukur di dalam doa. Terpuji namamu Tuhan, setiamu, kuasamu dan kasihmu nyata bagi hidup kami. Hingga kami boleh ada seperti hari ini, boleh melanjutkan kehidupan anugerah-Mu. Dan sebelum kami mengisi dengan aktivitas hari ini, kami rindu sejenak menikmati perjumpaan dengan Tuhan di dalam doa dan firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan. Sambutlah kerinduan kami Tuhan dengan pengampunan yang Kau beri, dan kami menerima hikmat-Mu untuk itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini akan kita dengar dari Amsal pasal 21 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Berkata, hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Dialirkannya kemana ia ingini. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Mata yang congkak dan hati yang sombong, yang menjadi pelita orang fasik, adalah dosa. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Memperoleh harta benda dengan lidah dusta adalah kesia-siaan yang lenyap dari orang yang mencari maut. Orang fasik diseret oleh penganiayaan mereka karena mereka menolak melakukan keadilan. Berliku-liku jalan si penipu, tetapi orang yang jujur lurus perbuatannya. Demikian saudara, firman Tuhan yang diperkenankan bagi kita mendengar, membaca, untuk kita pegang dan hayati pagi hari ini. Berkata menyapa kehidupan saya dan saudara hari ini dengan satu teguran manis, kejernihan hati. Saudara, siapa dapat menduga hati seseorang? Orang yang terdekat dengannya atau dirinya sendiri? Dapatkah? Tidak, saudara. Harus kita akui betapa misteriusnya hati seseorang. Diri sendiri pun kadang-kadang tidak mengerti hatinya. Sehingga kadang mendatangkan kebingungan dan pertanyaan-pertanyaan. Oleh karena itu, perlu ada yang mengontrol hati manusia. Yang benar-benar dapat menguji hati manusia. Tidak ada yang lain. Hanyalah Pencipta yang Maha Tahu. Dialah yang dapat menguji hati manusia, yakni Tuhan. Penulis Amsal, saudara, mengatakan bahwa hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, yang gerakan mengalirnya air senantiasa dikontrol oleh Tuhan. Ayat 1. Raja yang berkuasa memiliki kesempatan melakukan apa saja yang dianggapnya baik dan benar. Tetapi raja yang hatinya condong kepada Tuhan tidak seperti hati orang fasik yang sombong. Ayat 4. Dan mengingini kejahatan. Tidak akan melakukan tindakan dan mengambil keputusan yang merugikan rakyat dan kerajaannya. Bila Tuhan yang mengontrol hatinya,
maka ia hanya melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bila Tuhan memegang pusat hidup seorang pemimpin, maka pikirannya, perilakunya, perasaannya, keputusannya, tindakannya tertuju kepada Tuhan. Betapa sejahteranya kehidupan rakyatnya yang hati pemimpinnya ada di dalam tangan Tuhan. Melakukan kebenaran dan keadilan, berkenan kepada Tuhan, dan merupakan kesukaan bagi orang benar. Orang fasik akan mengalami penganiayaannya sendiri karena mereka tidak mau melakukan keadilan. Mereka tidak menaruh belas kasihan kepada sesamanya karena hatinya tertutup terhadap jeritan orang lain. Mereka egois. Mereka hanya sibuk memikirkan diri sendiri. Apakah melakukan kebenaran dan keadilan sama dengan memeratakan penghasilan atau membagikan kepada semua orang jumlah yang sama? Tentu saja bukan demikian pengertiannya. Melakukan kebenaran dan keadilan adalah menyatakan benar kepada orang benar dan salah kepada mereka yang bersalah. Membagikan sesuatu kebutuhan masing-masing dan tidak menindas hak orang lain. Itulah kebenaran dan itulah keadilan. Karena itu saudara, suara kebenaran dan keadilan semakin lemah di tengah merebaknya realita ketidakbenaran dan ketidakadilan. Karena itu penting memelihara kejernihan hati supaya di dalam merencanakan, di dalam menyikapi dan mengambil sebuah keputusan sungguh adil dan kebenaran boleh dinikmati. Karena itu biarkanlah hati kita tetap dituntun oleh Sang Pemilik hidup ini, yaitu Allah sendiri, supaya kita tetap memiliki kejernihan itu. Terpujilah Dia. Amin. Mari kita bersyukur di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kehidupan hari ini anugerah-Mu yang kami isi sebagai dasar kami dalam beraktivitas hari ini, melalui berjumpa dengan Tuhan sejenak, melalui doa dan melalui firman-Mu. Hari ini firman-Mu mengingatkan kami betapa pentingnya kejernihan hati itu. Karena itu kami bermohon, kuasa Roh Kudus Allah senantiasa bersama dengan kami, sehingga kami tetap memiliki hikmat dari Tuhan yang menuntun hati kami tetap memiliki kejernihan, sehingga kami tidak egois, kami peka, dan kami selalu memikirkan yang lain untuk berbagi rasa dalam melihara interaksi bersama. Kami berdoa ya Tuhan, untuk rencana kami hari ini, perjuangan kami dan karya kami, semuanya kami pertaruhkan ke dalam kasih dan keputusan Tuhan. Engkau berperkara. Kami berdoa untuk saudara-saudara kekasih kami, keluarga kami, sahabat kami, jemaat-Mu, di mana saja berada, dalam segala keadaan. Engkau senantiasa menuntun mereka, sehingga berbagai bentuk hidup dan karya serta rencana boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu. Mereka menikmati dengan tuntunan dan karya Tuhan, kasih sayang Tuhan. Kami semua berbahagia hari ini. Ya Tuhan, kami berdoa secara khusus bagi orang tua kami dalam keterbatasan mereka karena usia. Ada yang masih kuat, ada yang masih mampu beraktivitas, ada yang sudah tidak bisa apa-apa. Engkau yang mengemudikan hidupnya,
Engkau berikan hati yang tetap bersyukur dan hati yang gembira dalam menjalani keterbatasan mereka. Ketika mereka membutuhkan perawatan khusus dari keluarga, dari orang-orang yang dekat dengan mereka, berilah hati kepada mereka yang merawat dengan cinta kasih, sehingga tidak ada perawatan yang sia-sia. Semua mendatangkan kebaikan, keberkatan, dan nama Tuhan diagungkan. Kami berdoa untuk mereka yang dalam pergumulan karena sakit. Sembuhkanlah Tuhan. Dengarlah jeritan mereka. Berkenanlah Tuhan dengan usaha-usaha mereka, baik yang sudah, sedang, dan masih diberikan, baik yang ada di rumah sakit maupun di rumah-rumah mereka. Sembuhkanlah Tuhan, nama-Mu diagungkan. Begitu pula mereka yang bergumul karena duka cita, kuatkan dan topang mereka Tuhan, hiburkan, mampukan melewati duka cita itu. Siapapun kami, hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk mereka yang bergumul karena berbagai persoalan hidup. Hati yang gersang dengan kedamaian, jawablah Tuhan, beri kami rasa kebahagiaan itu. Begitu pula dengan yang bergumul dengan persoalan finansial, kebutuhan hidup sehari-hari. Tuhan selesaikan dengan cara-Mu sendiri. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Begitu pula kami berdoa bagi mereka yang berbahagia hari ini karena hari ulang tahunnya, diri mereka, ulang tahun pernikahan, atau hal-hal yang membahagiakan kami, berbagai kesuksesan. Berkatilah dan sempurnakanlah rasa sukacita itu. Nama Tuhan tidak kami lupakan dalam hidup. Kami berdoa untuk segala rencana kami hari ini. Tuhan berperkara, tuntun kami senantiasa. Kasihi kami Tuhan, termasuk pemerintah kami, semua hamba-hamba Tuhan, dan juga berbagai sahabat hati kami di mana saja. Tuhan bersama dengan kami semua. Ya Bapa, inilah doa kami, harapan kami, sukacita kami, dan pergumulan kami. Kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, dan kekuatan Allah Roh Kudus yang senantiasa bersama dengan kami sampai hari ini. Terpujilah nama-Mu. Amin.